Dan kita masuk sekarang adab terhadap saudara. Saudara memiliki banyak rincian dalam agama. Ada saudara yang disebabkan karena jalur nasab. Bisa dikenal dengan saudara seayah, seibu, atau seayah, atau seibu. Ini namanya saudara senasab. Begitu kita lahir, udah langsung jadi saudara kita. Otomatis. Seayah dan seibu, seayah atau seibu. Kalau seayah, seibu saya yakin sudah tahu. Kalau seayah maksudnya adalah kalau seorang laki-laki berpoligami, kemudian dari dua istrinya punya anak masing-masing, maka ini namanya saudara seayah. Karena ibunya beda, tapi ayahnya satu. Begitu pula pada saat duda misalnya punya anak, menikah lagi dengan seorang wanita gadis, lalu punya anak lagi dari istrinya yang sekarang, maka anak dari istri yang sekarang dengan anak dari istri yang sebelumnya namanya saudara seayah. Kemudian saudara seibu kurang lebih hampir sama tadi, cuma bedanya seorang wanita janda punya anak, kemudian dia nikah lagi, dia cerai sama suaminya baik meninggal ataupun terceraikan waktu hidup, kemudian dia nikah sama suami yang kedua, lalu dari masing-masing suami punya anak, maka ini namanya saudara seibu. Dan ini kedudukannya sangat tinggi di dalam agama kita, sangat tinggi, karena mereka adalah ahli waris yang sangat kuat. Kemudian juga ada saudara yang terjadi karena susuan, ya. Nah susuan ini teman-teman sekalian, ada hadis yang menjelaskan, ada riwayat yang menjelaskan minum susu, bayi tersebut disusuin sampai kenyang. Ada riwayat yang menjelaskan 3 kali, ada riwayat menjelaskan 5 kali. Khilaf di antara ulama, yang penting bayi itu minum sampai kenyang. Kalau bayi itu sudah minum kenyang, baik langsung dari wadahnya, dari payudara seorang wanita, atau susu yang diperah dan ditaruh di botol. Intinya semuanya sama, ya. Bisa jadi saudara sesusuan. Jadi kalau ibu A misalnya punya anak perempuan, lalu dia susui anak tetangganya laki-laki sampai kenyang, maka anak laki-laki tetangga jadi saudara sesusuan dengan anaknya ibu tersebut. Dan semua anak ibu itu saudara sesusuan dia, mahram dia. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Untuk anak ibu itu, dia bukan saudara sesusuan kepada saudaranya semua laki-laki tadi, kecuali laki-laki itu saja. Jelas ini? Hah? Sudah minum teh belum tadi? Ini harus jelas, ya. Jadi anak si ibu tadi akan menjadi saudara sesusuan kepada anak yang disusui oleh ibunya, tapi dia saja. Saudaranya nggak ada yang jadi saudara sesusuan. Tapi kalau anak yang tetangga tadi disusuin ini, dia akan jadi saudara sesusuan semua anaknya ibu itu. Karena mereka satu sumber susu. Maka ini saudaranya ini semua. Mereka ini tidak boleh nikah sama semua anaknya ibu tersebut. Jadi mahramnya, tapi tidak berlaku sebaliknya. Karena anak ibu ini yang tadinya saudara susunya ini tidak ada hubungannya susu sama adik-adiknya atau saudaranya anak ini tadi. Ini dalam Islam ada. Bahkan Nabi SAW punya saudara susuan namanya Syaima yang masuk Islam di akhir hidupnya. Setelah baginda Nabi SAW memenangkan perang melawan suku Hawazim, ternyata dia ada di suku Hawazim, Syaima itu. Suku Sa'diyah yang Nabi SAW dulu disusui masa bayi, itu berada di bawah naungan suku Hawazim. Ya, mendekati wilayah kota Taif, antara Mekah sama Taif. Dan akhirnya pada saat dia ditahan dalam tawanan, maka dia mengatakan, laporkan kepada Nabi kalian, saya adalah saudarinya. Kata mereka, kami tidak pernah kenal Nabi kami punya saudari. Nabi Muhammad SAW meninggal, ayahnya pada saat dia masih di perut ibunya, dan ibunya juga Aminah tidak menikah lagi. Berarti Nabi SAW sendiri saja, nggak ada saudaranya. Dari mana kamu mengaku saudara ini? Dia bilang, tanyakan kepada Nabi kalian. Maka dibawalah ibu tua ini, umurnya sudah 80 tahun waktu itu, datang dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bilang, sahabat bilang, ya Rasulullah, orang ini mengaku sebagai saudari anda. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, Syaima. Saya anaknya Halimah. Gitu kan. Nabi SAW tidak ingat mukanya karena sudah sangat tua. Kata Nabi SAW, apa tandanya kalau aku adalah saudaramu?
Kata Syaimah, di punggungku ada bekas tanda gigit yang pernah kamu gigit waktu kecil. Kata Nabi SAW, kau benar. Maka diakuilah dia sebagai saudarinya Nabi SAW. Dan Nabi sempat mengajaknya waktu dia masuk Islam, mengajaknya tinggal di Madinah, tapi dia tidak mau. Dia ingin tinggal dengan kaumnya sampai dia meninggal. Tapi ada hukum menyusui ini. Dan bagi akhwat kita yang ingin menyumbang ASI-nya, boleh, bagus sekali. Karena ASI itu makin dikeluarkan kan makin banyak, ya. Kalau didonorkan kepada orang bisa, tapi tulis nama. Sebab siapapun anak yang minum susu itu sampai kenyang, dia menjadi mahramnya. Kalau anak itu laki-laki, kan gitu. Ini harus digarisbawahi. Khilaf di antara ulama tentang masalah kasus Salim, Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang satu ini adalah mantan budaknya Abi Hudzaifah. Istri Abi Hudzaifah memelihara Salim ini dari bayi, dari kecil. Tapi nggak sempat disusui. Tumbuh besar sampai umurnya 17 tahun. Mulailah istri Abi Hudzaifah merasa terganggu. Biar bagaimana laki-laki ini bukan darah dagingnya. Memang dipelihara dari kecil. Lalu dia melapor kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Bagaimana hukumnya nih? Salim ini tiap hari lihat saya di rumah. Udah nggak pakai hijab seperti anak saya sendiri. Tapi tidak ada hubungan syar'i ini, nggak ada. Maka kata Nabi SAW, susuilah Salim. Tetapi metodenya adalah, kebetulan istri Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu menjama'in itu menyusui anak kecil, ada anak bayinya. Maka dia memerah susunya, ditaruh di wadah, diberikan kepada Salim yang sudah dewasa. Maka Salim pun meminum sampai kenyang, maka jadi mahramlah Salim kepada istrinya Abi Hudzaifah. Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ini perilaku khusus untuk Salim. Nabi SAW khususkan buat dia karena kasusnya seperti ini. Ada yang mengatakan tidak, ini hukum umum. Kalau terjadi kasus yang sama, misal seorang ibu pelihara anak dari kecil, dia sebatang kara, tidak ada orang bersama dia, mungkin janda, bahkan ya mungkin janda tidak punya anak, kemudian dia punya anak yang, atau mungkin dia punya anak tapi ada anak yang diangkat sama dia. Persis kasus Salim aja lebih mudah. Selama dia masih menyusui, maka dia boleh memberikan ASI-nya kepada anak yang dia pelihara walaupun sudah dewasa, agar bisa menjadi mahram buat dia, gitu ya. Tapi hukum ini tidak boleh dipermainkan, teman-teman, ya. Jangan orang mengambil sembarangan ASI-nya orang, ya. Antum datang ke puskesmas atau tempat donor ASI, main minum aja ASI orang supaya bisa menjadi mahram. Nggak boleh. Ini khusus terjadi tadi kasus seperti itu, ya. Ini namanya saudara, ya, sesusuan, ya. Dan ini juga kata Nabi SAW berlaku pada saudara susuan yang berlaku pada nasab. Artinya tidak ada pernikahan, ya. Tidak boleh menikah mereka. Dan hukumnya hukum syar'i. Hanya saja ulama mengatakan tidak dapat warisan saja. Tapi kalau yang lainnya berlaku, gitu kan. Khilaf di antara ulama, ada yang memasukkan warisan, ada yang mengatakan tidak. Intinya dia adalah saudara. Ini tentu teman-teman sekalian konsep tentang masalah saudara, ya. Dan kita tidak bicara di sini lingkup saudara Muslim, karena itu berbeda. Saudara Muslim ukhuwah Islamiyah berbeda. Dia hanya sekedar persaudaraan seagama, tapi tidak berlaku hukum mahram. Walaupun kita sudah ucapkan kepada seorang Muslim, saya mencintai kamu karena Allah, tetap saja nggak bisa. Harus melalui tadi nasab itu atau susuan baru bisa menjadi saudara. Tentu saudara ini teman-teman sekalian punya hukum syar'i. Kalau bertemu antara saudara sama saudari, maka yang harus didahulukan dalam pertolongan, perhatian adalah saudari, perempuan. Kalau misalnya antum punya saudara laki-laki dan punya saudari perempuan, maka yang harus didahulukan dalam membantu, memperhatikan adalah saudari. Barulah datang saudara, ya. Itu hukum syar'inya begitu. Makanya saudari kita, kalau misal ada seseorang antara kita punya saudari cerai dengan suaminya misalnya, itu tanggung jawab kita. Nah, kita menjadi seperti orang tuanya walaupun kita adalah adiknya. Tetap saja, beda dengan saudara laki-laki itu dia bebas, dia bisa, artinya dia dibiarkan jalan dan kita coba membantunya, tapi bukan sebuah kewajiban seperti
hukum saudari. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, adab terhadap saudara. Seorang muslim beranggapan bahwa adab terhadap saudara adalah seperti adab terhadap orang tua dengan anak. Jadi kalau kakak-kakak kita harus anggap seperti orang tua kita. Posisi hukum syar'inya begitu. Jadi bukan cuma sekedar kakak. Maka kewajiban terhadap saudara yang lebih muda adalah seperti kewajiban orang tua terhadap anak. Dan kewajiban terhadap saudara yang lebih tua adalah seperti halnya kewajiban anak terhadap orang tua. Yaitu berupa kewajiban-kewajiban dan adab-adab sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Di dalam riwayat yang didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi Al-Baihaqi meriwayatkannya dan sebagian ulama berpegang pada hadis ini. Haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladih. Hak saudara tua terhadap saudaranya masih muda adalah seperti hak orang tua terhadap anaknya. Jadi kakak-kakak kita, apalagi kalau kita bungsu dan itu adalah sulung misalnya, maka luar biasa hak mereka itu. Posisinya seperti ibu kita kalau perempuan, seperti ayah kita kalau laki-laki. Juga sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang posisi saudari dan saudara ini dekat sekali dengan ayah dan ibu, terutama kalau ayah dan ibu kita sudah meninggal. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4 nomor 168 dan aslinya hadis ini ada dalam As-Sahih, artinya hadis sahih. Sabda Nabi SAW, bir ummaka wa abaka, thumma ukhtaka wa akhaka, thumma adnaka fa adnak. Berbaktilah kepada ibu dan bapakmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat darimu, kemudian yang lebih dekat lagi. Kita perhatikan sini ibu dan ayah didahulukan, setelah itu datang saudari, setelah itu datang saudara, baru sisanya kerabat silakan. Gitu kan. Jadi di sini perhatian terhadap saudara penting sekali teman-teman, karena banyak orang digoda oleh syaitan, seperti terjadi pada Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam alaihimussalatu wassalam. Digoda oleh syaitan, akhirnya bersaing dan saling musuhan. Sudah terjadi juga diceritakan dalam Al-Quran, pertikaian yang terjadi antara anak-anak Nabi Yakub, ya, yang membenci saudaranya sendiri Yusuf karena dianggap Yusuf dekat dengan ayahnya Yakub. Maka mereka berusaha mengatur tipu daya, melemparnya di sumur lah supaya akhirnya hilang dari ayahnya. Akhirnya Allah SWT berikan kedudukan Yusuf alaihissalam, sebagaimana surah Yusuf panjang lebar menceritakan masalah itu. Tapi syaitan masuk karena di akhir-akhir ayat surah Yusuf dijelaskan kalau mereka pun mengatakan ya, bahwasanya syaitan masuk di antara mereka untuk merusak itu, ya, ukhuwah. Saya temukan banyak sekali kasus ya, kalau saya bicara lingkup kerabat kami, itu banyak sekali saudara dan saudari ribut. Padahal sebenarnya lebih baik ributnya karena merasa bersaing, perhatian orang tua, atau masalah pendidikan, jenjang pendidikan, atau masalah pernikahan, atau masalah perhatian, warisan. Ini semua banyak yang buat pertikaian dan harus kita berhentikan ini teman-teman sekalian. Harus saudara memperhatikan saudaranya, terutama yang jalur nasab ini, karena memang mereka punya hak secara syar'i. Jadi nggak boleh sampai kita ambil haknya. Bahkan kalau kita mengalah, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab teman-teman sekalian punya satu saudara, adiknya tidak masuk Islam, belum masuk Islam pada saat itu. Dan saya terus terang tidak menemukan dalam riwayat khusus orang ini masuk Islam atau tidak. Sampai saya selesaikan sirah Nabi SAW, pembebasan kota Mekah pun tidak disebutkan. Karena riwayat hanya datang kalau Umar bin Khattab pernah diberikan hadiah jubah dari sutra. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada hadiah seperti ini. Kata Nabi SAW, tidak boleh muslim laki-laki pakai sutra. Maka Umar pun mengirim ke Mekah untuk adiknya yang masih kafir. Berarti memberikan hadiah kepada mereka boleh, walaupun dalam kondisi mereka kafir. Bukan berarti mereka kafir lalu kita benci. Ya. Nah, mereka punya hak, mereka satu nasab dengan kita. Ini berhubungan dengan masalah saudara. Ya. Kita masuk teman-teman setelahnya adalah adab antara suami istri. Ya. Bagi yang sudah berumah tangga, alhamdulillah dia bisa memperkuat dan memperbaiki kalau memang ada yang kurang. Bagi yang belum menikah ya ini hadiah. Nah, bonus. Belum melakukan sudah dapat ilmunya gitu kan. Dapat bocorannya. Saya yakin tidak ada yang tidur malam ini. Yang bujang-bujang terutama. Baik, suami diistilahkan dalam agama adalah
adab terhadap suami, pasangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini hanya melalui akad nikah yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dianggap suami selain ini. Tidak bisa dalam Islam hanya mengatakan kau suamiku langsung tiba-tiba jadi. Atau seperti orang non muslim yang kumpul kebo kemudian langsung dianggap sudah pasangan halalnya. Anak-anak pun lahir tidak perlu menikah, gitu kan. Itu sama sekali tidak. Jadi harus statusnya adalah laki-laki yang sudah datang menikahi wanita ini secara syar'i sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya baru dianggap suami. Begitu pula dengan istri, perempuan yang nyata dilamar ya, oleh laki-laki tersebut dengan syarat-syarat dan rukun agama baru dikatakan istri. Suami istri ini teman-teman sekalian, begitu menikah, maka mereka sebenarnya sedang menjadi tanda kutip pabrik-pabrik manusia. Jadi pernikahan itu bukan main-main teman-teman sekalian. Bukan hanya sekedar untuk dicoba. Tapi dia adalah sebuah pabrik. Begitu saya menerima atau menikah dengan seorang wanita, maka saya dengan dia akan menjadi partner untuk mencetak banyak manusia. Pabrik manusia. Makanya kita punya beban, ya, hukum-hukum syar'i. Kita punya kewajiban dan Allah juga memberikan kita hak. Makanya saya bilang sama istri saya sama kamu ini pegawai. Kita seperti pegawai, pegawainya Allah. Rumah tangga ini ada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Jalankan rumah tangga ini sebagai seorang pegawai. Saya jalankan kewajiban, kau jalankan kewajiban. Dan kita tahu kita bertugas. Setiap kita sempurnakan tugas kita dapat langsung balasan dari langit. Jangan lihat saya juga tidak lihat kamu. Tapi kita menjalankannya karena perintah Sang Pencipta. Tidak akan pernah jenuh kalau itu niatnya. Itu rahasia dari awal. Orang menikah harus dia kerjakan karena ini perintah Sang Pencipta Allah. Jadi dia semangat. Apapun suka duka yang ditemukan dari pasangannya nanti, dari karakter yang agak kurang ya, mungkin perilaku, mungkin pelayanan, mungkin apalah ya, maka dia bisa memaklumi dan dia coba membantu pasangannya untuk jadi baik, berusaha keluar. Bukan tidak cocok langsung cerai, tapi dia berusaha memperbaiki. Karena landasannya dia sudah tahu, dia sedang menjadi pegawai. Allah seperti bilang kepada kita semua laki-laki di sini, begitu akad nikah, kamu sekarang saya tugaskan, ini istrimu ya, tanda kutip di sini. Saya pernah jelaskan itu boneka. Nih, saya titipin. Didik dia, lindungi dia, berikan semua hak-haknya, berikan nafkah, pakaian, makanan, minuman, transportasi, tempat tinggal semampu kamu. Gitu kan? Kemudian juga lindungi dia, karena aku kata Allah aku akan balas. Bukan karena dia. Karena kalau kita lihat istri kita, maka kita mungkin ada saatnya jenuh teman-teman. Kita bisa berpikir siapa perempuan ini, saya nggak kenal sebelumnya. Saya bekerja setiap hari, kemudian akhir bulan terima gaji dia yang habisin. Ya, terima gaji 5 juta, 10 juta kasih ke dia, habis beli buah, beli ini, beli segala macam. Kadang-kadang kita malah suami tidak makan. Saya kadang-kadang pulang rumah saya tanya mana makanannya, habis. Tidak apa-apa, sabar. Karena Allah yang perintahkan untuk itu. Memang suruh kasih makan dia, kasih minum, nggak apa-apa. Karena Allah. Karena orang bisa berpikir begitu ya, secara rasional. Siapa orang ini? Tiba-tiba datang, pindah dari rumah ayahnya ke rumah saya. Kemudian dia habisin semua duit, makanan, minuman. Tapi kalau orang berpikir ini adalah tugas saya dari Allah dan orang ini adalah amanah, dengan dialah saya bisa masuk ke surga, luar biasa itu. Nggak usah jenuh, gitu kan? Kita balik supaya adil. Perempuan juga begitu. Siapa laki-laki? Datang melamar cuma kasih mahar perangkat sholat. Tiba-tiba saya harus masakin, cuciin bajunya, jaga anak-anaknya, layangin biologis, kalau keluar harus izin. Siapa ini? Bukan ayah, bukan saudara, bukan paman. Kan orang kalau pikir rasional begitu kan? Siapa orang ini? Tapi dia tahu Allah lah yang menjadikan laki-laki ini loh amanah. Patuhi dia, layani dia, penuhi kebutuhannya. Karena saya akan kasih kamu balasan. Itu konsep dasarnya. Kalau ini teman-teman dijalankan, maka kita akan tenang sekali jalankan rumah tangga. Karena kita tahu kita sedang bertugas. Dan ada suka dukanya, gitu kan? Ada suka dukanya. Teman-teman yang belum berumah tangga jangan selalu menghayal indah-indah saja. Pikirannya hanya begitu nikah, pacaran saja, keluar sana sini. Ada juga suka dukanya ya.
Karena orang ini, perempuan ini misalnya, hidup 20 tahun, 25 tahun di rumahnya bersama ayahnya. Dengan pola makan, pola fikir, tata cara berpakaian, cara bicara, intonasi suara, apalah, segala macam kebiasaan-kebiasaan. Kita juga hidup 30 tahun di kebiasaan kita, lalu bersatu. Maka nggak susah, nggak mudah untuk itu adaptasi. Makanya saya sampai bahasakan ke istri saya, kita akan terus ta'aruf loh ini sampai meninggal. Bukan hanya pada saat menikah. Pasti kita terus ada sesuatu yang kita baru tahu dari pasangan kita. Oh ternyata ada kerabatnya namanya Fulan. Oh ternyata dia pernah begini. Oh ternyata dia pernah begitu. Itu memang sudah terjadi. Itu wajar sekali terjadi. Jadi jangan kaget antum sudah 10 tahun menikah. Kemudian baru tahu, oh ternyata ada pamannya tinggal di Belanda. Oh ada ternyata. Baru kita tahu. Wajar. Karena tiap hari masih masa ta'aruf itu. Dan butuh adaptasi. Butuh adaptasi. Ini penting sekali untuk kita fahami teman-teman sekalian, karena kita menikah dengan manusia yang punya mata melihat, punya telinga mendengar, punya perasaan dalam hati, punya akal pikiran, punya ide-ide, ya. Kita bukan nikah sama boneka. Kalau antum tidak mau punya masalah, nikah sama boneka. Antum beli boneka, tulis namanya di situ siapa, gitu kan. Udah antum mau banting, mau kempesin, silahkan. Tapi manusia nggak bisa. Harusnya difahami ini, ada suka dukanya. Tapi kalau orang landasannya tadi kena keikhlasan, insya Allah akan aman. Itu poin dulu. Teman-teman sekalian, rumah tangga adalah jalan tol menuju ke surga. Paling gampang orang masuk surga dengan itu. Asal menikah. Begitu menikah teman-teman sekalian dengan wanita yang salihah, dengan laki-laki yang saleh, maka dia seperti sudah naik di kendaraan, tinggal injak gas. Ujung jalannya surga. Karena mudah sekali. Sekarang kita mau cari pahala, di istri kita penuh pahala. Uang yang kita keluarin, cari tempat untuk sedekah. Baik kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dinar yang engkau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang engkau berikan kepada istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Berarti mengalahkan sedekah yang kita kasih dari hasil keringat kita tadi tiap bulan, itu sebenarnya lebih besar daripada kita infakkan di medan jihad. Berarti di dalam rumah kita ada itu. Kan itu. Syaitan menggoda kita supaya perhitungan, tidak usah perhitungan sama istri. Royalin aja. Makanya di surga itu saya pernah jelaskan masalah itu kan. Kalau untuk perempuan itu perhiasan, ya, bantal-bantal, sofa, dipan-dipan ya. Kalau bahasa di surga. Itu yang disebutkan itu untuk perempuan. Nah, kalau untuk antum nggak pusing dengan dipan mau nggak dipan. Ya. Kalau yang penting bagi antum bidadari. Begitu Allah sebut bidadari, buka semua matanya. Tapi pada saat di surga mereka punya gelang dari emas, mereka punya baju sutra. Oh iya, biasa saja. Tapi kalau perempuan akhwat kita, wah ada gelang, ada sutra, emang begitu. Jadi kalau laki-laki mau disayang sama istrinya, royal sama istrinya. Dan itu sedekah yang besar. Jangan perhitungan, karena perempuan itu sensitif. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan seperti cermin. Sekali retak, susah untuk ditambal. Antum sekali punya celah, sekali dia minta, nggak usah. Itu dikenang sampai dia mati. Walaupun antum tiap hari bilang, iya gitu. Jadi iya saja dulu. Masalah nanti aplikasinya, sebentar lagi belum ada duitnya. Tapi jujur memang belum ada duitnya ya. Bukan menipu. Berusaha. Karena emang begitu. Makanya jalan tol itu luar biasa. Itu perempuan. Antum lindungin, antum didik, antum kasih makanan segala macam itu pahala. Gitu kan? Begitu pula dengan istri. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang jaga 5 waktu sholatnya. Enggak ada sholat wajib. Puasa Ramadannya. Mematuhi suaminya. Ya. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Untuk apa cari surga di luar rumah kalau gitu? Tinggal 5 hal dijaga, azan, sholat. Puasa Ramadan tinggal puasa. Ada suami tinggal layani. Mati masuk surga, kan enak sekali. Hah? Saya gituin istri saya. Saya mau buat ini, saya mau buat itu. Sebentar, enggak usah buat banyak program. Ya. Terlalu banyak program ini, mau bisnis ini, bisnis itu, enggak usah. Ini ranjang kalau ngantuk tidur. Saya udah beliin ranjang bagus. Itu kamar mandi tinggal kalau mau butuh kamar mandi, mau mandi, mau ada sampo, ada sabun lengkap.
Lapar masuk dapur, tinggal buat masakan. Anak-anak bangun urus, saya datang layani, mati masuk surga. Gampang sekali. Untuk apa arisan sana buat ini, oh panjang lebar macam-macam. Tidak perlu. Antum juga begitu repot-repot mau cari pahala sana sini, artinya boleh, tapi di rumah ada pahala besar. Jangan terpancing teman-teman sekalian, terutama antum yang belum menikah. Kalau sudah menikah juga harus ambil pelajaran. Banyak syaitan menggoda kita. Kalau dia kumpul sama teman-teman bukan aib. Kalau antum pulang temani istri. Kadang-kadang kalau dia ngumpul, nih siapa yang pulang duluan berarti takut sama istrinya nih. Nah. Tahan-tahanan di situ nggak mau pulang. Karena ditanggap nanti pengecut. Jadi dia bohong, bukan aib. Mau kemana? Mau ketemu istri. Oh memang saya sayang sama istri saya. Daripada ngobrol sama kamu terus sama-sama laki-laki. Mendingan sama dia. Bisa dibuatin tempe goreng, bisa teh hangat. Ini ngobrol sini digigit nyamuk banyak. Pulang sama istri. Kadang-kadang subhanallah, setan goda teman-teman. Istri kita sudah tunggu di rumah, sudah dandan, sudah wangi, kita malah bengkalaikan. Sibuk dengan pekerjaan di luar. Kalau teman-temannya telepon lama, kalau istrinya nggak mau, ini harus diperbaiki. Itu haknya mereka memang, secara syar'i begitu, ya. Jadi memang rumah tangga itu mahal sekali teman-teman. Karena dia jalan tol menuju ke surga. Tinggal kita kemas yang baik, maka insya Allah akan aman. Saya akan bacakan insya Allah, kata beliau, adab antara suami istri. Seorang muslim mengakui akan adab yang saling timbal balik antara suami dan istri, yaitu hak-hak masing-masing terhadap pasangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ma'ruf artinya cara yang boleh dalam agama dan mampu untuk dikerjakan. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Maksudnya dia pemimpinnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir ayat Al-Baqarah 228 ini, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka dia berdandan untukku. Dia banyak laki-laki egois teman-teman. Dia mau selalu kalau dia lihat istrinya cantik, wangi, pakai baju yang bagus, rumahnya bersih, tapi dia sendiri berantakan. Pulang kerja keringatan langsung main serodok saja. Enggak sikat gigi, enggak ganti baju, enggak kotor. Enggak boleh ini. Ini kan zalim namanya. Akhirnya istrinya tutup hidung nanti. Dan tidak boleh, sensitif sekali. Harusnya paham. Kita masuk rumah, Nabi SAW tidak pernah masuk rumah kecuali sudah bersiwak alaihissalam. Menggunakan wangi-wangian beliau alaihissalam sehingga para istrinya nyaman, gitu kan. Maka itu harus dilakukan, jangan sampai keliru ini. Kata beliau, juga ayat yang mulia ini kata beliau telah menetapkan hak untuk masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya dengan melebihkan derajat laki-laki karena hal-hal tertentu. Jadi tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berdandan tentu ala laki-lakinya ya. Jadi bukan aib antum kalau menikah tanya istri, kira-kira yang kamu paling suka kalau laki-laki itu pakai baju warna apa, bentuknya seperti apa. Ini duit beli deh, gitu. Nanti kita pakai di rumah. Ya, kita pakai yang penting tentu warna laki-laki, jangan dia belikan warna pink, gitu kan. Kemudian kita pakai apa yang dia suka, gitu. Tapi kalau kita juga begitu, si istri juga semua saya tanya suaminya, kira-kira baju apa yang disuka. Lalu kita pakai karena saatnya menikmati pasangan lawan jenis, lampiaskan biologis memang sama pasangan halal ini. Maka lampiaskan semua kata-katanya, semua tatapannya, semua apalah kecupannya, habisin di situ sampai capek, gitu. Nah, supaya tidak ada lagi terjerumus pada yang haram. Makanya kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad damina nisfa dinahu falyattaqillah fi nisfil baqi. Siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia jaga setengah yang tersisa. Karena godaan terbesar laki-laki perempuan. Godaan terbesar perempuan laki-laki. 90% lebih teman-teman sekalian anak-anak yang durhaka sama orang tuanya penyebabnya lawan jenis. Kalau sudah anak perempuan membangkang belakangnya ada laki-laki itu. Nah, laki-laki bangkang belakangnya ada perempuan. Fitnah yang besar. Makanya kata Nabi SAW, aku tidak tinggalkan fitnah yang sangat besar bagi laki-laki itu yang mengalahkan fitnahnya wanita. Jadi emang ini fitnah yang luar biasa.
Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu, dan saya coba terapkan dalam kehidupan teman-teman, dan saya berbagi sama antum sekarang dan teman-teman yang lain, memang sangat membantu. Kalau kita menikmati warna yang kita suka, jenis baju yang kita suka, lalu pasangan kita merespon untuk itu, mereka menggunakan yang kita inginkan, itu sangat baik. Sangat baik itu. Ya, jadi ada orang karena terbiasa dengan pakaian tertentu, dengan bau tertentu, sebelum menikah, maka setelah nikah dia harus adaptasi sama pasangannya. Kalau memang itu lebih baik, kenapa enggak? Gitu kan? Harusnya begitu. Jadi jangan terbiasa menggunakan lagi. Ada banyak akhwat menikah sama suaminya, kemudian suaminya ini mungkin biasa hidup dengan keadaan modern, dulunya tinggal di Amerika, tinggal di mana-mana, terus kemudian sekarang ikut pengajian sadar, lalu dia mau pakai bajunya seperti dulu. Sebelum menikah waktu masih gadis, gambar Mickey Mouse, gambar apa ya. Suaminya nggak suka itu, ya harus dia ubah. Buang semua itu baju-baju tidur yang biasa. Sekarang sudah harus seperti keadaan yang diinginkan oleh pasangan, ya. Ini penting sekali. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada saat haji wada. Jadi ini haji Nabi SAW satu-satunya di tahun 10 Hijriah dan dikenal dengan haji wada, artinya haji perpisahan. Karena Rasulullah SAW setelah pulang itu sakit dan meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1851 dan disahihkan oleh Tirmidzi nomor 1163. Kata Rasulullah SAW, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqa. Ingatlah bahwasanya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian dan juga istri kalian mempunyai hak dari kalian. Tentu banyak sekali ya hak-hak ini nanti akan kita sebutkan dalam poin-poin setelahnya. Tapi yang jelas hak itu diantara hadis yang disebut, diantara lanjutan hadis ini adalah mereka harus tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak sukai dalam rumah kalian, dan tidak meletakkan siapapun di ranjang kalian yang kalian tidak sukai. Gitu ya. Sementara hak kalian memberikan makanan, minuman, pakaian, ya semaksimal mungkin kepada mereka. Jadi memang perlu digarisbawahi hak-hak dan tugas ini masing-masing. Kata beliau Syekh Abu Bakar rahimahullah, sebagian hak tersebut sama dengan sebagian lainnya. Sebagian hak-hak tersebut sama dan sebagian lainnya berbeda. Di antara hak-hak yang sama-sama harus menjalankan, yang pertama amanah. Masing-masing suami dan istri harus amanah sehingga tidak berkhianat, baik sedikit maupun banyak. Karena suami istri ibarat sekutu, sehingga harus saling amanah, loyal, jujur, dan ikhlas antara mereka dalam segala urusan kehidupan mereka, baik yang sifat khusus maupun umum. Jadi seperti kita partner bisnis, kalau kita berkhianat maka bisa berhenti semua ini bisnisnya. Seperti itu rumah tangga, jadi nggak boleh. Jangan pernah masuk dalam rumah tangga sifatnya tidak amanah, berkhianat, suka bohong. Kemudian tidak loyal, tidak peduli, sudahlah mau nggak mau ya sudah, atau tidak jujur, suka bohong dan tidak ikhlas, ini semua bahaya, ini akan merusak rumah tangga itu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Begitu selesai akad nikah teman-teman, lampiaskan semua cinta dan sayang kita. Udah habis tuh kata-kata lagi, sayang, rindu, yayang, semuanya ini habis sudah. Sama istri dan suami saja. Panggil panggilan yang paling indah, yang luar biasa, dan tidak boleh malu sama pasangan. Nggak ada lagi malu, karena memang Allah menyebutkan suami istri libas, pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian pakaian, mereka pakaian untuk kalian para istri, dan kalian pakaian untuk mereka. Pakaian itu gunanya untuk apa? Nutupin badan, nutupin aib. Mungkin kita punya tai lalat di sini, mungkin kita punya apa di sini. Cuma dia yang tahu, orang lain nggak bisa tahu. Gitu. Dia lihat semua itu. Maka ini amanah, nggak boleh sembarangan. Terjadi perceraian pun tidak boleh kita ceritakan aib itu atau kekurangan itu pada orang lain. Amanah harus dijaga. Kalau nggak tanggung jawab. Ini tadi yang kedua, cinta dan sayang. Masing-masing saling mencintai dan menyayangi. Cinta artinya loyal ya. Cinta itu artinya pengorbanan dan pengabdian. Jadi kalau orang bilang saya cinta sama kamu, betul nggak? Loyal nggak? Kita bahas di bab saling adab sesama saudara Muslim. Insya Allah itu pernah ada orang yang datang kepada Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, banyak yang datang kepada sahabat-sahabat ini. Pernah ada yang datang mengatakan, saya mencintai anda karena Allah. Kata mereka apa?
Apakah kau siap kantongku jadi kantongmu? Dan kantongku jadi kantongmu jadi kantongku. Artinya saya butuh, saya pakai duitmu, kamu butuh, kau pakai duit saya. Siap gak untuk itu? Dia bilang, saya belum sampai ke sana. Kata tabi'in itu. Kata mereka, pergilah. Kau belum saatnya bersaudara denganku. Saling mencintai karena Allah harus loyal. Begitu juga dengan suami istri. Ya, tidak boleh pasangan kita tidak merasa aman. Ya. Di sini juga dikatakan saling mencintai dan menyayangi dengan sebesar-besarnya cinta yang tulus dan kasih sayang, saling bertimbal balik antara keduanya sepanjang hidup. Ya. Hal ini sebagaimana pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu ada lanjutan ayat di sini, tapi sampai sini saksi bahasan ditulis oleh beliau. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Ya. Berarti haram untuk menikah dengan selain manusia. Seperti orang nikah sama jin. Ada dukun-dukun itu banyak tidak nikah karena dia nikah sama jin. Atau orang berhubungan biologis, naudzubillah, sama hewan. Ya. Dan segala macam hal yang aneh-aneh. Ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ya. Jadi jangan rusak itu. Penuh dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan perhatian. Jangan pernah memulai teman-teman rumah tangga dengan kalimat mengejek, menghina, menjatuhkan, mencaci maki. Ini jangan ada. Jangan ada. Ya. Ingat, suami istri teman-teman selalu kata-katanya yang baik, yang santun. Walaupun dia marah, marahnya dengan santun. Harus kontrol diri, nggak boleh sebutin semua nama kebun binatang keluar di rumah. Ya. Inilah segala macam, nggak boleh. Ingat, ya ini bahaya. Selain dosa, pasangan kita bisa berbekas di situ. Akhirnya yang tadinya bisa jadi cinta dan kasih akhirnya hilang. Orang layani karena terpaksa saja akhirnya. Ya. Ini tidak baik. Dan juga pelaksanaan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih dan Al-Bukhari juga menyebutkan di nomor 5997 dan Imam Muslim nomor 2318. Kata Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Makna hadis ini adalah Allah tidak sayangi dan juga Allah buat manusia tidak akan sayangi. Jadi kalau ada orang menunjukkan di bawahnya dengan kasar, dengan tegas, percuma. Bukan begitu saatnya. Makanya Umar bin Khattab berkata, ada tempatnya ya. Kata Umar bin Khattab, kami kalau di luar rumah, maka kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Kalau mau perang, mau cari nafkah, betul-betul hati-hati. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak-anak. Kembali ke rumah teman-teman bercanda, habis sudah tuh stres di luar rumah, taruh di pintu. Besok baru kita ambil lagi. Begitu masuk rumah sudah tidak ada. Senyum, tertawa, makan, bahagia. Ya. Itu harus dilakukan. Harusnya begitu. Jangan bawa. Jadi jangan lagi kesian istri kita sudah nunggu dari pagi, kita datang ceritain lagi tentang masalah di kantor. Tadi itu begini, tadi begini, tadi begitu. Dia jadi pikirin juga. Perempuan bukan untuk jadikan beban. Untuk diajak bercanda. Dinikmatin hidup sama dia. Makanya kata Nabi SAW waktu Abdurrahman bin Auf nikah sama janda, apa kata beliau, kenapa bukan perawan? Agar kau bercanda dengannya dan dia pun bercanda denganmu. Tapi targetnya bukan masalah janda dan perawannya, karena ada di antara janda juga yang punya, orang Arab mengatakan khafifud dam, darahnya ringan, mudah tersenyum, membahagiakan suaminya gitu kan. Tapi saksi bahasan ternyata rumah tangga memang begitu. Orang bercanda, orang ketawa, orang bahagia. Di luar rumah dihadapi di medan perang, dicari nafkah segala macam, itu dia saatnya serius. Tapi kalau di rumah sudah tidak seperti itu. Jadi jangan bawa ketegangan dalam rumah. Itu untuk melahirkan cinta dan kasih sayang. Ya. Yang ketiga, saling mempercayai antara keduanya. Masing-masing suami istri mempercayai pasangannya. Tidak mencurigai. Ini penting. Jangan pernah curiga. Kalau syaitan bisikin itu pasangan kamu begini, jangan percaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Allah perlihatkan depan mata, nah baru kita bilang iya. Kalau enggak usah korek-korek. Enggak usah ambil tugasnya malaikat. Enggak usah periksa HP, bikin pusing. Hubungi siapa, hubungin. Kalau bukan, kita tidak lihat urusan dia sama Allah. Dia punya Tuhan kok sama dengan Tuhan kita.
Allah sudah titipin malaikat dan Allah hukum kalau dia salah, udah nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot, habisin waktu untuk itu. Ya. Sampai Nabi SAW, teman-teman sekalian, beliau mengatakan, beliau pada saat mau keluar pagi, itu selalu disambut oleh para sahabat. Begitu buka pintu, sahabat sudah pada nunggu semua. Maka pertama kalimat Nabi SAW begitu ketemu mereka, jangan ada yang ceritakan kesalahan sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi hatiku lapang, plong. Ya Rasulullah, si fulan begini, so, enggak mau cerita, jangan cerita. Kalau saya tahu sendiri baru saya perbaiki. Kalau enggak usah korek-korek. Ini, seperti itulah. Saling mempercayai antara keduanya, masing-masing suami istri mempercayai pasangannya, tidak mencurigai dan meragukan kejujurannya, loyalitas dan keikhlasan pasangannya. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah" dalam surah Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang beriman itu saling bersaudara. Kalau umumnya muslimin bisa kita bersaudara, bagaimana dengan pasangan kita? Jelas-jelas ini jadi ibu anak-anak dan ini jadi ayah anak-anak. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Bukhari nomor 13, Imam Muslim nomor 45, At-Tirmidzi dan Nasai menyebutkan juga, dan Nasai sebutkan di nomor 5016, Ibnu Majah nomor 66. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Kata para ulama hadis, ini yang lebih mantas adalah suami istri, baru kemudian saudara muslim umumnya. Jadi banyak orang menarik ini hanya untuk saudara muslim umumnya, tidak. Ini saudara kita muslim juga. Yang jadi pasangan kita sekarang, bahkan lebih erat hubungannya. Kata Nabi SAW, jangan kalian menghina para sahabatku karena mereka memiliki hubungan dengan aku, ada yang dengan pernikahan, ada yang dengan persahabatan, ada dengan transaksi jual beli. Jadi banyak, gitu kan? Jadi semua itu masuk dalam lini kehidupan kita. Kata beliau, ikatan suami istri tidaklah menambahkan pada persaudaraan karena iman, kecuali lebih mengokohkan dan menguatkannya. Karena itu hendaklah masing-masing suami istri merasa sebagai buah hati pasangannya. Bagaimana bisa seseorang tidak percaya dan tidak loyal terhadap dirinya sendiri? Atau bagaimana mungkin seseorang mencurigai dan mengkhianati dirinya sendiri? Artinya istri dan suami itu adalah bagian dari diri dia. Bagaimana dia bisa curiga dengan dirinya sendiri? Udah. Kalau ketahuan dia buat buruk, kita nasihatin. Dia mau berubah, alhamdulillah. Tidak mau berubah, ya sudah. Kita tawakal kepada Allah SWT. Istikharah, kalau hati kita tenang, ya berpisah, gitu kan. Yang keempat, adab-adab umum berupa kelembutan dalam berinteraksi, bermanis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai. Sabar kalau ada apa-apa, teman-teman. Telat dijawab WA-nya, SMS-nya, sabar. Sangka baik dengan orang, tidak boleh sangka buruk. Mungkin ada halangan, mungkin tidak sempat. Tidak perlu kita curiga, jangan curiga. Kalau kita datang dan telat, kita tanya, tadi maaf, afwan, tadi telat, kenapa ya? Saya dari tadi tunggu, hanya mau tahu saja. Oh iya, tadi ada begini. Sudah, percaya. Selesai. Gak usah kita benar curigaan. Masa sih, mana buktinya, mana ini, oh, apa panjang lebar, untuk apa ini bukti-bukti? Emangnya di kantor polisi? Sebagaimana Allah, jadi sini saya katakan adab-adab, beliau mengatakan adab-adab umum berupa kelembutan dalam berinteraksi, bermanis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai. Ini merupakan interaksi yang baik yang telah diperintahkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang patut. Subhanallah, ayat ini maknanya luar biasa. Artinya kalau kita sebagai laki-laki sudah bermuamalah dengan baik, tutur kata kita santun walaupun kita lagi jengkel. Mata kita syahdu dengan istri, tetap kita dengarin kalau keluh kesahnya walaupun ini sudah 10 kali diulangi. Dengarin aja nggak apa-apa. Karena perempuan suka cerita. Kalau antum menikah nanti, yang kalau yang belum menikah jangan heran kalau istri biarpun sudah 20 tahun itu aja ceritanya. Tuh ulang-ulang. Enggak apa-apa, dengar saja. Enggak ada ruginya dengar kan? Yang penting antum dimasakin habis itu. Dilayani biologisnya. Begitu kata Umar radhiyallahu anhu. Waktu istrinya angkat suara, ada orang datang mau berkeluh kesah pada Umar karena istrinya dia angkat suara juga di sana. Suaranya lebih tinggi. Dia datang tiba rumahnya Umar, rupanya istri Umar lagi keluar, suaranya keluar dari rumah. Umar diam. Umar yang terkenal singa luar biasa, diam depan istrinya. Maka orang itu pulang, Umar dengar suara kaki, dibuka pintu.
Dipanggil sama Umar, kenapa kau pulang? Ya Amir Mu'minin, masalah saya hampir sama dengan Anda. Saya datang dari rumah tadi, istri saya angkat suara. Saya ingatin, dia nggak mau dengar. Maka saya tiba di sini mau keluh kesah, ternyata istri Anda sama. Apa jawaban Umar? Jadi Umar seperti memberikan gambaran kepada laki-laki, teman-teman. Bukan depannya istri tunjukkan kekuatan, tembok, tonjok segala macam. Bukan itu. Ya. Nanti ada orang kafir tonjok-tonjokin nggak apa-apa. Ini enggak. Sama istri dia bilang, Umar bilang apa? Dia sudah masakkan makanan buat saya, dia sudah layani biologi saya, dia sudah urus anak-anak saya, dia sudah rawat rumah saya. Masa saya nggak sabar dengan kata-kata saja? Udahlah. Artinya anggap biasa saja. Dia ngomong, oh, sudah selesai kata-katanya, nanti dia hilang marahnya itu. Jangan layani. Kalau kita layani kita bodoh juga nanti. Ya. Nggak usah dilayani marah-marahnya gitu. Makna kalimat atau ayat ini surah Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gauli mereka dengan cara patut. Maknanya luas sekali kata ulama. Kalau istri lagi marah kita diam. Ya, kalau istri lagi minta kita iyakan. Kalau istri lagi minta diantar, antar saja. Tidak masalah. Semua karena Allah. Selama kita mampu ya. Enggak usah pergi sendiri sana. Saya nggak mau temani. Kenapa? Untuk apa? Ya, kenapa kok harus marah-marah begitu? Tunjukkan wibawa. Karena teman saya bilang semalam kalau antar istri itu berarti tidak terhormat. Ini ngawur ini ya. Ini yang dimaksud dengan berwasiat dengan berbuat baik yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan berbuat baiklah terhadap wanita. Diriwayatkan Imam Muslim nomor 1468. Ya, ini tentu wasiat-wasiat Nabi pada saat menjelang meninggal ya. Ini ya, jadi berarti kesempurnaan agama itu salah satunya adalah memperbaiki masalah rumah tangga ini. Itulah diantara hak-hak yang sama antara suami istri yang harus saling bertimbal balik antara keduanya sebagai pelaksanaan perjanjian yang kokoh yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 21. Perjanjian kokoh maksudnya kalimat akad nikah. Karena kita halalkan kemaluan dia dengan kalimat itu. Ayahnya mengatakan, walinya mengatakan, saya nikahkan kamu, artinya saya serahkan lo tanggung jawab ini. Si suami mengatakan saya terima, dia siap terima. Terhalalkan kemaluan dengan kalimat Allah. Itu namanya perjanjian yang kokoh. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambil kembali? Maksudnya ini hukum tentang mahar ya. Kalau sudah menggauli istri nggak boleh ambil maharnya. Harus tetap haknya dia kalau bercerai. Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Artinya sudah ada kalimat akad. Di samping pula sebagai ketaatan kepada Allah yang telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Maksudnya pernikahan itu adalah ya, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tansa'ul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jangan kalian melupakan adanya keutamaan di antara kalian. Ya, fadl artinya kebaikan. Apapun pasangan kita sudah buat, senyum dengan kita ya, atau apa saja teman-teman sekalian, itu sudah satu hal yang luar biasa, tidak boleh dilupakan. Jangan kalian melupakan adanya keutamaan di antara kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Berapa banyak teman-teman sekalian orang yang belum punya pasangan akhirnya berzina. Kadang-kadang mengeluarkan uang sampai jutaan hanya untuk berzina sekali. Untuk menikmati seorang yang tidak halal bagi dia. Laki-laki atau perempuan. Berapa banyak di Indonesia kasus terjadi begitu. Orang-orang yang perempuan kaya mencari laki-laki hanya untuk berzina dengannya. Atau laki-laki kaya cari perempuan berzina dengannya. Kadang-kadang bayar sekian banyak uang hanya untuk berzina sekali. Kenapa nggak nikah? Bisa berhubungan biologi setiap saat yang halal. Gitu kan. Mengeluarkan hanya sekedar nafkah kalau laki-laki, memberikan hanya kepatuhan kalau perempuan, maka selesai. Allah mudahkan buat kita sebenarnya. Adapun hak masing-masing dan adab yang harus dilakukan oleh setiap istri terhadap suaminya dan yang harus dilakukan oleh setiap suami terhadap istrinya adalah, yang pertama, hak-hak istri terhadap suami. Berarti ini kewajiban suami, kewajiban kita semua laki-laki. Yang pertama, diperlakukan secara patut. Ya, perlakukan secara patut ini teman-teman, makan, pakaian, rumah, semampu kita, maksimal, kasih yang terbaik. Walaupun rumah antum teman-teman sekalian, Allah menggunakan banyak dalam ayat Al-Quran damir. Damir itu artinya
Kata ganti itu untuk istri dibahasakan rumahnya walaupun rumah suaminya. Contoh misalnya di surah Yusuf tentang istri raja yang menawarkan diri kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Allah sebutkan baitiha. Ya. Pada saat perempuan Aziz, ya, istri raja itu menawarkan diri kepada Yusuf, fi baitiha. Di rumahnya dia si perempuan, padahal itu istana punyanya suaminya. Berarti memang punya makna itu tempat tinggal, ya, untuk istri, gitu kan. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang masalah itu. Rata-rata semua rumah walaupun disebutkan oleh suami dibahasakan dengan rumahnya si istri. Diperlakukan secara patut hak yang pertama seorang istri, tutur kata, makanan yang layak, minuman, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan seterusnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19. Jadi ini ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, yakni memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, mendidiknya jika dikhawatirkan nusyudnya atau pembangkangannya, sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah dalam mendidik istri, yaitu dengan memberikan nasihat yang baik tanpa disertai dengan hinaan atau celaan, dan tidak menjelek-jelekkan. Jika si istri mematuhi maka sudah cukup, jika tidak maka dengan cara pisah ranjang. Jika mematuhi maka sudah cukup, tapi jika cara ini pun tidak mempan, maka boleh memukulnya pada selain wajah dengan pukulan yang tidak mencederainya, yaitu tidak menyebabkan berdarah, tidak melukai dan tidak menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Al-ayah. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, tidak menjalankan perintah agama, maka nasihatilah mereka dengan cara baik, dengan cara perintah agama. Jangan ini salah, haram dalam agama, sadarlah. Dan tinggalkan mereka sendirian di tempat tidur. Kalau tidak mau patuh, boikot di tempat tidur. Dan pukullah mereka. Kalau juga tidak mau baru dipukul, tapi pukulan tidak berbekas. Kemudian jika mereka mentaatimu, mau kembali, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya. Sama di sini masuk dalam sebagian ulama masukkan dalam An-Nisa 34 ini, kalau seseorang mau menikah dengan seorang wanita dan wanita ini rupanya punya masa lalu yang kelam, tapi sekarang sudah taubat nasuha, sudah baik, sudah pakai jilbab besar, sudah pakai cadar, masa lalu aja kelam, maka ayat ini berlaku. Artinya penutup ayat, perhatikan, jika mereka mentaatimu, maksudnya sudah masuk dalam agama Allah, jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Tidak usah korek-korek masa lalunya orang, tidak usah tanya. Ya, saya begitu nikah, saya bilang sama istri saya nggak tahu masa lalu kamu, dan saya tidak mau tahu. Yang saya tahu kamu sekarang ke depan, istri saya. Taati Allah dan Rasulnya, saya akan jadikan kau istri. Kamu melanggar, saya ingatkan tidak mau, kita akan berpisah. Clear, dari awal jelas landasan rumah tangga. Jadi kita harus seperti itu teman-teman sekalian. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya? Yang mana beliau menyebutkan, antut'imaha in ta'imta, wa taksuha in iktasaita, wa la tadribil wajha, wa la tukabbih, wa la tahjur illa fil bait. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 2142 dan sanadnya hasan. Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajahnya, jangan menjelek-jelekkan dan jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ini wasiat yang penting bagi laki-laki, ya. Beri dia makan kalau kau makan. Kecuali kalau kita betul-betul miskin, gak ada makanan, ya sudah. Tapi berikan makanan yang terbaik di rumah. Semuanya yang berkualitas baik. Bukan karena dia, karena Allah. Mau minum susu, mau makan buah, mau apa saja siapin semuanya. Amankan makanan. Yang kedua, memberi pakaian. Kasih pakaian yang dia suka. Yang penting jangan ada tabarruj. Pakaian yang bisa membawa pada pelanggaran agama, ya. Yang membuka aurat, enggak, kita enggak dukung itu. Kalau dalam kamar silahkan, ya. Tapi kalau di luar rumah enggak. Ini hijabnya syar'i seperti ini, pakaian terbaik. Enggak apa-apa, saya kayaknya mau beli baju baru. Oke.
Langsung, iya, beli aja. Apa susahnya? Hah? Tinggal beliin baju. Toh juga pakai kita yang lihat. Hah? Kan kemarin baru beli minggu lalu, protes. Ya, untuk apa kita protes? Kalau tanya saja nggak apa-apa. Ya minggu lalu belum dipakai. Iya tapi saya suka warnanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu baru namanya romantis itu. Marah-marah gara-gara minta beli baju. Sikat gigi patah sedikit mau ganti, nggak usah ganti. Lem saja. Bakhil. Jangan pernah memukul. Nabi SAW ingatkan, terutama pada wajah, ini menampar, itu paling menyakitkan wanita. Kapan tangan antum sudah melayang ke wajahnya, dia akan selalu membenci wajah antum selamanya. Sekali saja, ini peringatan Nabi SAW, dan itu ilmu kejiwaan mempelajari itu teman-teman. Ya luar biasa, wajah ini Allah kasih di depan ini supaya memang dihormati. Jangan pernah tampar, tahan tangan, tahan emosi, nggak boleh. Ini wasiat Nabi, kalau mau istri antum bertahan, tidak minta cerai ini. Dia akan berpikir, oh iya ya istri suami saya nggak pernah pukul. Bahasanya dia ke situ, pukulnya yang dia nilai. Makanya Nabi bilang jangan pukul terutama di wajah. Jangan menjelek-jelekkan. Kalau saya tahu kau begini, saya nggak mau nikah sama kau dari dulu. Nah, orang sudah menikah. Untuk apa bilang begitu? Orang sudah dinikmati terus kemudian mau bicara yang aneh-aneh, nggak usah. Ya. Jangan jelek-jelekan, jangan jelekkan dirinya, jangan jelekkan keluarganya. Antum harus biasa memuji dengan istri, royal dengan pujian. Masya Allah, begitu aja terus. Lebih fasih, lebih bagus. Masya Allah. Makanan yang enak gak? Masya Allah. Wangi gak? Wangi, wangi. Masya Allah. Antum ingat muka Ana bilang. Ustadz Hadi bilang Masya Allah. Coba praktekin, senyum terus dia, masak terus, bersihin rumah terus, karena Masya Allahnya. Juga istri antum kalau betul yang dia buat, dia tidak kena ain, nggak kena mata dengan Masya Allah. Masya Allah semuanya. Bagus nggak bajunya? Masya Allah. Pokoknya Masya Allah aja deh. Dan jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ini masalah hajar, bukan hajar. Hajar berarti memboikot, diranjang. Nah ada berbeda teman-teman sekalian. Kalau laki-laki subhanallah secara kejiwaan, kalau istrinya lagi jengkel, kemudian dia mau sentuh istrinya nggak mau, dia sedikit terpukul, tapi masih bisa dia sabar. Kalau laki-laki masih bisa sabar. Dan nanti kalau dia digituin sama istrinya, dia cari 1000 jalan bagaimana supaya istrinya dia bisa gauli. Mungkin nanti dia gini, dia gitu, dia minta maaf. Biasa laki-laki. Ya. Tapi perempuan ini berpengaruh. Sekali saja dia dihajar, dia dibalik belakangi, tidak diajak ngomong, kalau nasihatin dia nggak mau dengar, itu pengaruhnya besar pada kejiwaannya. Hanya menghajar nggak boleh di luar rumah. Hajar itu seperti meninggalkan ranjang, meninggalkan kamar ya. Gak boleh antum pulang ke rumah orang tua. Ya. Itu urusan perempuan, dia minta pulang ke rumah orang tuanya biasa. Antum jangan pulang ke rumah orang tua, ya, anak mama. Ya. Marah sama bertengkar sama istrinya lari ke mamanya. Ya. Ini nggak nyambung semua ini. Ya. Makanya Nabi bilang tidak boleh memisahkan diri darinya dari istri kecuali dalam rumah. Biarkan dalam rumah. Antum pindah kamar sebelah jangan dikunci, nanti dia datang itu. Ada orang situ, enggak saya mau kunci, biarin. Istrinya ketuk-ketuk nggak mau dibukain. Akhirnya kalau istrinya pergi tidur nyesel juga dia. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1163, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingat kata Nabi SAW, wahai laki-laki, pesan nabawi bahwa hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memenuhi pakaian dan makanan. Kasih baju yang dia suka, beli, ya beli saja. Apalagi kalau kayak di ini kaki 5 begini, murah-murah, bagus sekali, beliin aja. Bapak mau beli, saya mau beli baju ini, beli 10 nggak apa-apa. Makanan, pengen makan kue, pengen makan bakso, beli saja, tidak apa-apa.
Karena dengan begitu biologis antum dipenuhi, rumah antum dibersihkan, dimasakin di rumah, kan balasannya besar. Ya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim nomor 1469, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan pernah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya, jika ia membenci satu perilaku darinya, niscaya ia rela dengan perilaku yang lain. Artinya kalau ada kesalahannya nasihatin ya, tapi bukan cerai, bukan boikot sudah. Nah, hajar ini pun teman-teman, memboikot dirancang kalau dia nusyudnya, dinasehati agama nggak mau dengar. Seperti tidak mau tutup aurat, nggak mau sholat, ya, nggak mau jalanin kewajibannya, kita nasihatin dia nggak mau, itu baru hajar. Jangan lupa buat kopi dihajar, minta sesuatu dihajar, main hajar. Ini suka orang begitu tuh, ada hajar-hajar istrinya, selalu tidak diajak ngomong, selalu tidak dilihat. Ini nggak boleh teman-teman sekalian, haram dalam agama. Ya. Yang kedua, itu hak yang pertama tentang diperlakukan dengan patut. Mengajarinya tentang perkara-perkara agama yang penting jika sang istri belum mengetahuinya, atau mengizinkannya untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim untuk belajar. Karena kebutuhannya untuk menghadiri atau memperbaiki agamanya dan mensucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman, dan juga wajib dipenuhi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hai orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata beliau, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu, sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntutan syariat. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga At-Tirmidzi. Ini lafaz Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Tirmidzi nomor 1163. Ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin au asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita, karena mereka adalah tawanan yang ada di tangan kalian. Di antaranya adalah dengan mengajarkan hal-hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqomah dan baik. Ini saya temukan banyak laki-laki, subhanallah, dia tidak paham poin ini. Seakan-akan kalau dia izinkan istrinya ke majelis taklim berarti buruk. Padahal sebenarnya tidak, teman-teman sekalian. Perempuan itu pakai perasaan. Perasaan itu pekah. Sebenarnya perempuan itu kalau tersentuh secara keimanan bisa lebih kuat dari laki-laki imannya. Kalau kita laki-laki pasti pakai akal. Misal kita pulang malam hari capek, kemudian kita ngantuk, mau bangun sholat malam ngantuk, tidur aja deh, besok aja misalnya. Masih bisa berpikir gitu laki-laki. Kalau perempuan tidak, kalau sudah tersentuh secara keimanan dengan level yang sama dengan laki-laki tadi, dia akan paksakan bangun walaupun ngantuk. Karena dia pakai perasaan. Maka istri yang hadir di majelis ilmu itu besar efeknya. Besar sekali efeknya. Bisa mengubah dia menjadi lebih baik. Banyak di antara akhwat kita, ummahat kita yang mengeluh sampai kepada saya mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau suami tidak izinkan majelis ilmu? Boleh bohong enggak untuk pergi? Saya bilang jangan bohong. Tapi kalau berikan penjelasan kepada istri, kepada suami, kalau saya hadir di majelis ilmu sebenarnya buat saya punya keimanan, kan kalau iman saya lebih baik, saya bisa lebih patuh, lebih melayani. Kan? Jadi sebenarnya majelis ilmu itu efeknya besar, besar sekali. Jadi jangan larang teman-teman. Apalagi kalau ada yang bisa datang seperti di majelis ini, insya Allah di antaranya itu membawa istrinya atau suaminya aja sama-sama, itu baik sekali. Mengajak anak-anak sangat baik. Yang ketiga, mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya bepergian sendirian atau menampakkan wajahnya. Ini tentu bagi wanita yang bercadar, dan bertabarruj, bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama, dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat, karena suami adalah penanggung jawab istrinya sebagaimana Allah berfirman, berkewajiban menjaga, dan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 893 dan Imam Muslim nomor 1829. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap keluarganya yang dipimpinnya. Jadi teman-teman memang penting sekali memilih pasangan itu harus dari awal ya. Sampai seorang pepatah bahasa Arab mengatakan, pepatah Arab, penyair Arab berkata kepada anak-anaknya, sungguh hak kalian yang paling pertama aku penuhi adalah aku memilihkan buat kalian ibu yang paling baik secara agama. Jadi memang harus hati-hati. Teman-teman di sini pilih pasangan yang laki-laki, pilihlah perempuan yang salihah. Karena setiap selesai akad nikah pasti ada biologis, meneteskan sperma di rahim. Sekali salah sperma ini, perempuan itu fasikah, buruk, maka akan menjadi ibunya anak kita selamanya. Sampai hari kiamat dipanggil namanya perempuan itu. Makanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Hati-hati meletakkan benih kalian. Jangan hanya karena cantiknya saja, enggak. Agamanya. Karena ini adalah ya, ibu anak-anak kita. Begitu pula akhwat kita. Pilih laki-laki yang saleh. Walaupun keadaan ekonominya biasa teman-teman. Tapi mukmin yang kalau azan ke masjid ibadah hubungannya dengan Allah baik, ya. Maka ini penting karena sekali salah menerima tetes sperma hamil maka laki-laki itu akan jadi ayah anak kita selamanya. Karena hari kiamat kita dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Gak boleh salah. Nah, di poin yang ketiga ini teman-teman masalah mendidik, biasanya memang yang punya kendala di sini adalah yang tidak menikah dengan wanita yang baik dari awal. Sehingga dari awal tidak pakai jilbab. Sekarang baru suruh pakai jilbab butuh waktu. Memang sabar ya. Tapi butuh waktu. Kalau kita sudah menikah dengan yang matang, yang sudah siap. Sudah pakai hijab, sudah sholat, sudah puasa sunnah. Itu bagus sekali. Ya, luar biasa sangat memudahkan kita menjalankan rumah tangga. Yang keempat. Ini level setelahnya. Ya, ini masalah poligami. Belum antum, nanti. Tapi saya bacain. Bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu, yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal dan giliran. Tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya. Karena Allah SWT telah mengharamkannya sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah seorang saja dan atau budak-budak yang kalian miliki. Jadi di sini kita disuruh berbuat baik, ya, berbuat adil di sini. Adil di sini dalam bentuk nilai, dalam bentuk nilainya. Itu jauh lebih aman. Setelah saya telusurin bab masalah ta'addud ini, poligami ini, maka saya temukan memang nilai rupanya. Jadi misal kita membelikan istri pertama nilai rumah 500 juta. Maka kita juga memberikan nilai yang sama. Dulunya saya berpikir itu ukuran. Misalnya kalau beli rumah di sini 100 meter, sana 100 meter, walaupun nilainya beda. Ini keliru, ya. Ada saya telah telusurin dalil-dalil, saya temukan memang nilainya. Dan nilai ini penting sekali. Kalau yang saya lakukan karena saya praktisi teman-teman, maka saya memberikan istri pertama misalnya ini, misalnya uang atau saya belikan sesuatu, ada yang dia minta. Maka nilainya itu saya catatkan untuk istri saya yang lain. Ini saya catatkan nilainya. Walaupun nilai ini saya belum kasih, tapi saya kasih nilai. Kapan dia punya kebutuhan saya kasih. Ini kebutuhan nilainya. Ya. Atau saya mengatakan si fulana madu kamu mendapatkan dia beli ini kemarin dan dia punya nilai itu nilainya sekian. Ya, misalnya 5 juta rupiah. Maka ini hak kamu, terserah mau diambil atau mau disimpan sama saya terserah. Oh ya saya mau ambil saja beli ini, ya silakan. Tapi kita harus tahu nilainya. Ini berlaku juga pada anak-anak ya. Sama harus nilainya karena ini tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh main-main soal itu. Rasulullah SAW juga berwasiat untuk berbuat baik terhadap para istri sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan dan Tirmidzi menyebutkan nomor 3895, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya.
Jadi ternyata berbuat baik dengan mereka, berbuat adil, ya, membiasakan itu mereka tahu kalau kita adil, maka itu akan membantu kita untuk melangkah setelahnya. Apalagi bagi orang memang yang menjadikan target untuk melengkapkan kehidupan poligaminya. Nah, seperti itu. Dan saya melihat memang ini kayak sebuah ujian dari Allah. Kalau kita berhasil di istri yang kedua misalnya, maka Allah akan bukakan yang ketiga dan seterusnya. Allah SWT akan mudahkan untuk itu. Tapi kalau di yang satu saja tidak berhasil, maka tidak bisa naik kelas. Ya. Yang kelima, tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Apapun yang kita temukan aib di dirinya, tidak usah disebar-sebarkan sana sini. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 1437. Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Tidak boleh teman-teman sama sekali kita menceritakan apapun, positif atau negatifnya, apalagi kalau berhubungan dengan masalah biologis. Jangan pernah ceritakan. Misal, di sini kita ikhwah, Allah karuniakan seorang istri yang Masya Allah melayani dia baik sekali. Terutama dalam masalah biologis. Misalnya Allah berikan dia dipuaskan sama istrinya. Jangan cerita ke teman-teman. Bahaya sekali. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan kata Nabi itu orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat. Kenapa? Karena kalau di antara teman-teman kita yang hadir, ada yang tidak istrinya seperti itu, maka dia akan berpikir mengganggu istri kita. Mulailah terjadi, dia cari nomor telepon, digoda oleh syaitan, apalagi kalau tidak beriman sama Allah. Lalu kemudian mulailah dia mengganggu. Gitu kan? Mulailah dia mengganggu. Ini bahaya sekali. Ya. Ini bahaya sekali. Banyak rumah tangga rusak gara-gara itu. Karena dia tahu rahasia temannya, dia tahu juga rahasia istrinya, ya, maka dia mudah masuk di antara dua orang ini dan merusaknya. Begitu pula dengan istri, kalau Allah karuniahi dia suami yang Masya Allah memuaskan, dia jangan ceritakan ke orang lain. Cukup dia menikmati, tak perlu dia sebarkan. Karena kalau dia cerita ke teman-temannya perempuan ini tidak punya suami begitu, maka dia akan berpikir untuk mengganggu suaminya orang ini. Gitu kan? Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Baik, kita masuk selanjutnya. Kita pindah ke unsur timbal balik ya. Sekarang hak-hak suami terhadap istri. Ini berarti kewajiban istri. Tadi kewajiban suami sudah disebutkan 5. Istri berkewajiban terhadap suaminya yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan adab-adab berikut ini. Yang pertama, mentaatinya atau menaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka para istri mentaatimu maka janganlah kamu sengaja mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Juga sabda Nabi SAW dalam masalah mentaati ini, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3237 dan Imam Muslim 1436, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri tidak memenuhinya, kemudian laki-laki tersebut kesal terhadapnya, dalam riwayat dikatakan sampai tertidur, maka wanita itu dilaknat oleh malaikat hingga pagi. Ya. Dan ini teman-teman sekalian tentu banyak di antara akhwat kita kalau tidak disampaikan penjelasan yang benar masalah hadis ini dia akan salah faham. Dia menganggap misalnya kenapa ya kesannya perempuan di sini kayak betul-betul ditekan. Ya, kalau dia tidak mau layani suaminya maka dia kena laknat. Sebenarnya ini bentuk kasih sayang Allah padanya. Bentuk kasih sayang Allah padanya, ya. Karena Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dan Allah tahu kebutuhan laki-laki itu. Berhubungan dengan masalah biologis dan pelayanan ini bagi laki-laki kelasnya luar biasa. Ya, dia sangat mudah marah, dia akan mudah menceraikan, mungkin bahkan memukul. Itu dikarenakan biologisnya berantakan. Tapi pada saat seorang muslim memahami hadis ini dengan imannya, oh ternyata sampai-sampai saya bisa dilaknat oleh malaikat, ya, malaikatnya suaminya, malaikatnya dia. Sebagian ulama hadis bilang begitu. Melaknatnya berdoa kepada Allah agar berkah hidupnya diangkat hanya karena tidak melayani, berarti memang tidak ada solusi lain, harus melayani.
Dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada saya karena dengan cara ini suami saya akan sayang. Memang betul. Seorang laki-laki pada saat sudah dilayani biologis, makanannya itu luar biasa. Dia akan sangat baik dengan istrinya. Nah, itu sudah umum, gitu kan? Antum sekarang sudah pulang rumah, makanannya sudah siap. Makanan favoritnya ada lagi. Saya suka tempe goreng ya, iya disiapin. Sayur asemnya, iya. Semuanya hangat ya, iya. Minum disiapin semuanya. Sudah itu dia dandan dengan cantiknya, kemudian kita tinggal menggaulinya. Kira-kira kalau sudah kenyang, biologis dan makan. Kalau istri minta, tolong antar saya ke sana, antar nggak? Hah? Bener nih. Yang lain nggak nyaut soalnya, oh masih bujang, maaf. Saya lupa. Belum punya pengalaman soalnya. Maklumlah. Pastilah diantar, gitu kan? Oh iya ya baik saya antar, karena memang dia merasa terpenuhi, kan gitu. Dan itu sebenarnya rahasia daripada hadis ini. Maka muslimah harus melihat dengan kacamata iman, ya. Kalau Allah sebenarnya sayang dengan dia dan cara begitulah dia bisa membuat suaminya sayang dan perhatian dengannya. Juga sabda Nabi SAW tentang masalah ketaatan dalam hadis riwayat Abu Daud. Di nomor 2140 Al-Hakim di jilid 2 nomor 206 dan disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 1159. Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini tentu kewajiban yang pertama, masalah mentaati. Dan Allah memang ikat betul seorang wanita itu ya dengan suaminya ini. Yang kedua, memelihara harga dirinya dan menjaga kehormatannya, menjaga harta dan anak-anaknya serta urusan rumahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, tidak berselingkuh. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Makna Allah telah memelihara mereka kata ulama tafsir adalah sebelum menikah Allah pelihara mereka dengan suruh ayahnya biayai. Karena kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak perempuannya sampai menikah. Berarti Allah jaga, dia aman. Ayahnya makan, dia makan. Ayahnya tinggal, dia tinggal. Ayahnya terlindungi, dia terlindungi. Begitu menikah, suaminya diwajibkan. Maka Allah jaga semua wanita. Maka dia harus bisa menjaga juga dirinya. Ya, bukan karena suaminya, tapi karena hubungannya sama Allah. Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan Imam Muslim nomor 1829. Wal mar'atu, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Dan para wanita pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Serta sabda beliau juga, fahakkuhum alaihinna alla yuti'na fi furusyakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Maka hak kalian terhadap para istri adalah agar tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai meniduri tempat tidur kalian. Dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah. Hadis ini riwayat Tirmidzi tadi nomor 1163. Makna daripada tidak membiarkan orang tidur di ranjang kalian, kata ulama tafsir adalah, kata ulama hadis adalah berselingkuh. Meletakkan laki-laki lain di ranjang suaminya. Tapi ini bahasa santunnya. Dan juga tidak mengizinkan siapapun masuk rumah tanpa izin kalian. Ini penting. Akhwat kita di bawah sana, jangan pernah masukkan rumah siapapun. Termasuk orang tua sendiri. Kecuali sudah izin sama suaminya. Sampai sebagian ulama hadis mengatakan walaupun itu rumahnya si perempuan, ya, dan dia sudah menikah, maka sekarang hak suaminya di situ. Masuk keluar orang harus dengan izin suaminya, nggak bisa tidak. Ini hukum Allah. Dan itu dengan memberikan itu penghormatan pada suaminya, maka suaminya akan hormati. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah suaminya sehingga tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan kerelaannya, yang disertai dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara, menahan diri dari berbuat buruk, memelihara lisan dari perkataan kotor dan jorok, serta senantiasa memperlakukan kerabat suami dengan baik sebagaimana sikap suami terhadap mereka. Karena tidaklah seorang istri dianggap telah berbuat baik terhadap suaminya jika ia berbuat buruk terhadap orang tua dan kerabat suaminya.
Jadi kita harus tahu ini ya, terutama akhwat kita ini, hak suami. Jadi harus baik dengan orang tuanya, harus baik dengan saudara-saudaranya, tapi tidak boleh ada pelanggaran agama tentunya. Ya, walaupun kita disuruh baik dengan saudara-saudaranya misalnya ipar, tapi tidak boleh kita khalwat berdua misalnya, kecuali orang mertua kita itu lain, itu haram. Gitu. Allah berfirman tentang poin-poin tadi, diantaranya surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang disuruh tinggal di rumah dan kalau keluar harus izin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-ayah. Dan hendaklah kalian para istri menetap di rumah kalian dan jangan kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Kata para ulama tafsir, orang jahiliyah dulu, perempuan dulu suka memperlihatkan kepalanya dan bagian dadahnya, yang dibuka kainnya untuk menggoda laki-laki, dan meletakkan gelang di tangan dan kaki serta membunyi-bunyikannya pada saat jalan. Itu tradisi, artinya bertabarruj lah ya, memperlihatkan keindahan pada laki-laki lain. Sementara larangan tentang tidak boleh mengangkat suara atau memperindahnya atau manja-manja pada laki-laki yang bukan suami dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian ya tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya mengganggu. Jadi di sini sebenarnya turun ayat untuk kepada istri-istri Nabi SAW, tapi berlaku bagi semua muslimah. Ada perempuan begitu, kalau ngomong di telepon jadi fitnah suaranya, dia harus ubah. To the point saja, tolong bantu saya ini. Ya. Tidak usah dia bermanja-manja, itu hanya untuk pada suami saja. Juga dalam surah Nisa 148 Allah berfirman mengingatkan setiap muslimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Jangan bilang saya harus terus terang kemudian bicara kalimat-kalimat yang semestinya pada istri pada suami kepada orang yang lain. Enggak butuh terus terang. Walaupun kita cenderung sama orang, enggak usah ucapin, udah tahan aja. Ya. Semoga Allah maafkan kalau pernah terjadi ya. Yang jelas ini pelanggaran agama. Kemudian juga dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Maksudnya adalah wajah dan telapak tangan. Tapi yang lainnya tidak boleh sama sekali. Berarti ini poin ketiga, tidak boleh berhias di luar, tidak boleh segala macam hal yang bisa menggoda lawan jenis. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan ayat-ayat tadi di atas. Di dalam hadis riwayat Tabarani dengan sanad sahih, kata Rasulullah SAW, khairun nisa'i allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau memandangnya maka ia membuatmu merasa senang karena warna pakaiannya, karena senyumannya, karena penampilannya yang bagus. Apabila engkau menyuruhnya, ia mematuhi. Ya. Ini kata kunci supaya suaminya sayang. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, ia memelihara hakmu pada dirinya dan hartanya, tidak berselingkuh. Juga sabda Nabi SAW, ya, kalau misalnya keluar pun tapi dia butuh misalnya masalah ilmu, ya, atau dia silaturahim dengan keluarganya, yang penting bukan jarak safar, maka boleh saja. Sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim nomor 442, Imam Ahmad nomor 4641, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid. Ya. Dua dalil yang terakhir adalah sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5238 dan Imam Muslim 442. Kata Nabi SAW, wa idza sta'dzanatil mar'atu ahadikum minal masjidi fala yamna'ha. Jika salah seorang dari kalian meminta izin, ya, istrinya minta izin pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ya, jadi kita disuruh izinkan kalau ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW yang terakhir di sini dalam hak suami yang merupakan ya, kewajiban istri adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 442, Imam Ahmad 5082, Abu Daud 568, Tirmidzi 570.
yang bunyinya i'dzanu lin-nisa'i bil-laili ilal masajid. Izinkanlah para wanita untuk pergi ke masjid di malam hari. Jadi termasuk kayak taklim seperti ini boleh. Apalagi kalau suaminya ikut sangat bagus sekali, gitu kan? Itu sangat besar sekali pengaruhnya. Ya. Allahu a'lam, ini bahasan kita insyaallah, dan kita akan coba. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah, semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya, dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti diampuni oleh Sang Pencipta Allah dan digantikan menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negara kita tercinta Indonesia untuk menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh rezekinya diluaskan oleh Allah dan seluruh utangnya dilunasi, serta seluruh kaum muslimin berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga seluruh pemimpin muslim dari jajaran pemerintahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah tidak terkecuali, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah agar mereka lepas dari tanggung jawab hari kiamat dan masyarakat mendapatkan haknya semuanya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang satukan di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.